Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan kami Barokah Goat Farm Grobogan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai tahapan-tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita memulai peternakan kambing dan domba. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan simak videonya sampai selesai, dan dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika video ini nantinya bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa share pada grup-grup yang teman-teman miliki. Nah teman-teman, sebelum kita memulai beternak kambing dan domba, perlu adanya beberapa tahapan perencanaan yang matang, mulai dari pemasaran dan tujuan pemeliharaan kambing dan domba, persiapan pakan, kemudian kandang dan pemilihan bibit, sampai memperhatikan kesehatan kambing dan domba. Teman-teman semua, coba kita bahas satu persatu dari kelima poin di atas. Yang pertama adalah pemasaran dan tujuan pemeliharaan. Untuk pemasaran, teman-teman wajib menentukan target pasar yang ada di lingkungan sekitar kandang. Apakah yang laku dijual itu dagingnya atau susu olahan, bahkan susu murni kambing etawa atau sapera untuk konsumsi kesehatan. Teman-teman perlu cari tahu pangsa pasarnya dulu, kemudian kita promosikan melalui media offline atau online. Bisa juga menggunakan kedua-duanya, membagikan brosur dan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram, sehingga produk kita dikenal oleh semua kalangan dari berbagai daerah. Teman-teman, gunakan semaksimal mungkin media sosial tersebut teman-teman, untuk menjangkau konsumen yang awalnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu produk kita yang kita tawarkan. Berikan kualitas dan jaminan mutu. Apa manfaat yang kita dapatkan jika menggunakan produk olahan kita yang kita tawarkan pada konsumen, teman-teman. Kemudian setelah merencanakan dengan matang, jangan lupa teman-teman tetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas produk yang dijual. Untuk tujuan pemeliharaan kambing dan domba, kalau kita melihat pada pangsa pasar produk daging semisal, maka fokusnya berikan pakan yang baik, cukup jumlah dan cukup nutrisi, agar menghasilkan daging yang maksimal teman-teman. Sedangkan pangsa pasarnya di sekitar kandang, yang paling laku adalah produk susu. Maka teman-teman harus tahu jenis kambing yang unggul dalam produksi susu. Apakah PE, peranakan etawa, Jawa Randu, sapera, atau jenis kambing sanen, supaya bisa menghasilkan produk susu yang maksimal, sehingga produksi yang kita inginkan bisa tercapai. Jangan lupa sesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki dan perhatikan pakan dan kesehatannya teman-teman. Setelah kita mengetahui tujuan dalam beternak dan apa saja yang dibutuhkan oleh lingkungan kandang, maka kita perlu menyiapkan pakan. Pakan adalah aspek penting dalam dunia peternakan teman-teman. Sebab 70-80% biaya operasional terbesar terletak pada pakan. Sisanya pengadaan bibit dan lain-lain. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan untuk sewa sembada pakan, agar dapat menekan biaya 70-80% tersebut. Teman-teman bisa melakukan penanaman hijauan
tanamlah jenis rumput yang produksinya paling banyak seperti rumput pakcong, gama umami, dan zanzibar. Pilih salah satu dari jenis rumput tersebut dan jangan lupa teman-teman juga mempersiapkan aneka jenis ramban seperti indigo vera, kaliandra, gamal, pohon turi, singkong karet, dan masih banyak lagi jenis ramban yang bisa dipersiapkan untuk bank pakan teman-teman sebagai pakan rutin setiap hari yang diberikan pada kambing dan domba. Kemudian, apakah perlu pakan tambahan atau konsentrat setelah kita menanam hijauan dengan beraneka ragam dan macamnya? Untuk pakan tambahan itu hanya sebagai tambahan ya teman-teman, pakan pelengkap saja. Jika pada pakan hijauan jenisnya sudah banyak dan lebih dominan pada tanaman ramban, maka pakan tambahan atau konsentrat ditiadakan juga nggak apa-apa teman-teman. Akan tetapi kalau ingin hasilnya lebih maksimal, maka pakan tambahan atau konsentrat wajib ada walaupun jumlahnya sedikit. Nah teman-teman, kalau pakan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, maka tinggal mempersiapkan kandang kambing untuk beristirahat dan tempat tinggal yang nyaman. Tentunya menjamin kesehatan beraktivitas kambing dan domba setiap hari. Buatlah kandang kambing yang ideal menyesuaikan jumlah ternaknya teman-teman. Bisa menggunakan sistem koloni, jenis kotak untuk penggemukan. Sedangkan untuk ukurannya, kandang penggemukan antara 80 cm dikali 120 cm. Sedangkan kandang koloni ukurannya bebas, menyesuaikan ukuran lahan yang teman-teman miliki saat ini. Untuk bahannya sendiri bisa menggunakan bambu atau kayu, dan buatlah kandang panggung agar kandang tetap bersih dan terhindar dari amoniak sehingga dapat mengganggu kesehatan kambing dan domba. Pastikan juga ventilasi udara untuk sirkulasi udara di dalam kandang. Semakin baik kandangnya dari sirkulasi udara, kebersihan kandang, tempat pakan, maka kambing dan domba akan semakin sehat dan nyaman teman-teman. Tentunya bebas dari bau, kotoran, dan serangga. Untuk tahapan yang terakhir teman-teman, pemilihan bibit dan ada kaitannya tentang riwayat kesehatan pada ternak kambing dan domba. Selain pakan, bibit yang unggul sangat mempengaruhi tingkat harga jual dan didampingi dengan pakan yang kontinu. Maka dari itu teman-teman wajib menyeleksi kambing dan domba saat pengadaan bibit ternak. Ada beberapa pertimbangan saat memilih bibit. Yang pertama, pilihlah bibit dari peternak langsung dan jelas kesehatannya. Yang kedua, perhatikan juga ukuran kandangnya teman-teman. Dan yang terakhir, kondisi fisik harus baik, mulai dari bulu kelihatan bersih, klemis dan mengkilap, kaki kokoh, serta tidak ada cacat pada tubuh. Usia bibit minimal untuk indukan yaitu 10 bulan. Usia tersebut sudah siap untuk dikawinkan dengan pejantan teman-teman. Tentunya memiliki sifat keibuan ketika sudah pernah melahirkan. Selain itu ambing simetris dan selalu beranak kembar. Ciri-ciri indukan yang sudah pernah bunting. Pilihlah laktasi 2 atau laktasi 3. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah wawasan dan keilmuan kita. Jangan lupa dukung kami teman-teman dengan cara like, share, dan subscribe
agar tidak ketinggalan video menarik yang lainnya dari kami Barokah Goat Farm Grobogan. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.